Egek itu sudah dikenal sejak leluhur. Bagaimana kita mempertahankan nilai-nilai budaya daripada Egek ini. Semua generasi berikut itu bisa memahami bahwa ada pengetahuan yang dikembalikan untuk kita bisa belajar, dan kemudian pengetahuan itu berguna bagi generasi berikutnya. Jadi ada inisiatif dari setiap marga itu untuk wilayah mereka itu diegek. Jadi itu sebagai dasar utama untuk perlindungan konservasi tradisional. Makanya kenapa sampai kita pertahankan ekosistem hutan, laut itu bersamaan, karena kehidupan mereka tergantung pada laut dan hutan. Ini tangkapan kita yang pertama nih setelah buka sasi di Kampung Malaumkarta. Ini dia ada telurnya, jadi harus kita lepas kembali. Come visit Malaumkarta. Nah, jadi masyarakat lihat lobster, tripan, dan lola itu pada saat pembukaan egek saja baru masyarakat bisa mengkonsumsi. Semua orang terlibat ya di dalam proses ini, karena ini adalah dasar dari pembangunan yang berkelanjutan. Kita di Malaumkarta yang pertama kali punya peraturan bupati tentang kawasan egek tradisional, itu baru pertama kali. Harapan kita bahwa supaya jangan hanya terjadi di wilayah kita di Malaumkarta Raya saja, tapi kalau boleh di wilayah suku Moi secara keseluruhan, supaya menyangkut dengan konservasi tradisionalnya tadi. Nah, sebelum kita ada dalam konservasi yang bersifatnya pemerintah, karena itu supaya ada saling berkolaborasi. Selamat malam pendengar dan juga pemirsa RRI Net. Kembali obrolan budaya hadir menjumpai Anda langsung dari pintu gerbang Tanah Papua, tepatnya di Sorong, Papua Barat Daya. Inilah obrolan budaya persembahan RRI Sorong dengan judul Egek Menjaga Alam dan Tradisi Moi. Pemirsa, tanah Papua yang kaya dengan hasil alamnya ternyata juga diikuti dengan kekayaan budaya di dalamnya. Suku Moi, salah satu suku yang berdiam di Sorong, Papua Barat Daya, mempunyai kekayaan budaya, yaitu Egek. Dan Egek inilah yang akan kita obrolkan lewat obrolan budaya di saat ini. Sudah hadir sebagai tamu saya di saat ini adalah Bapak Torianus Kalami. Kita akan berbicara tentang Egek ini, bagaimana kehidupan masyarakat Moi dan lain-lainnya tentang kekayaan dari suku yang satu ini. Bersama dengan Pak Tori kita akan memperbincangkannya lewat obrolan budaya. Selamat malam Pak Tori. Selamat malam Pak Eda. Iya, apa kabar? Sangat baik, sangat sehat. Senang sekali bisa menyapa seluruh penonton di seluruh Indonesia lewat RRI Net ini ya Pak Tori ya. Senang sekali menyapa seluruh penonton RRI Net, Aha. seluruh Indonesia dan dari
gerbang tanah Papua. Oke, ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Bolehlah Pak Tory memperkenalkan dulu buat semua pemirsa-pemirsa RRI Net di seluruh Indonesia. Siapa ini tamu saya malam hari ini? Ya, seluruh pemirsa RRI Net di seluruh Indonesia, saya sendiri Torianus Kalami, pemuda dari Kampung Malomkarta dan suku Moi, yang salah satu suku yang mendiami Semenanjung West Papua, Kepala Burung, dan meliputi 4 kabupaten dan 1 kota. Kota Sorong, Kabupaten Sorong, Raja Ampat, Tambrau, dan sebagian Sorong Selatan. Oke, jadi sebagai ketuanya ini ya. Oke, dan tentunya Pak Tory bersama dengan masyarakat Moi tahu cerita dari suku yang satu ini dengan segala kekayaan budaya. Nah, malam hari ini kita ingin berbicara tentang Egek ini Pak Tory. Egek banyak, terutama untuk kita yang ada di wilayah Sorong Raya, Tanah Malamoy, sudah mendengarkan kata itu. Tapi sebenarnya apa itu Egek? Ya, sebenarnya Egek ini adalah kata baru yang kemudian baru muncul mulai dari di tahun 2000-an sampai 2001 sampai hingga sekarang ya. Tapi di suku Moi sebenarnya Egek ini bukan hal yang lazim, hal yang cukup lama, dan Egek ini dikenal sejak mulai suku ini ada, dan kemudian dikenal sejak pendidikan adat, inisiasi pendidikan adat mulai ada, Egek sudah ada, dan kemudian mungkin karena Egek ini tidak terlalu menjadi seksi ya, sehingga tidak terlalu jadi brand yang sangat didengar oleh masyarakat di Kabupaten Sorong, di Tanah Moi secara umumnya, dan yang mudah-mudahan brand kita diskusi tentang Egek hari ini dan orang tahu apa Egek sebenarnya. Oke, tapi sejatinya Egek itu apa Pak Bung Tory? Nah, sebenarnya Egek ini sama dengan kalau masyarakat yang hidup di pesisir Papua dan Maluku itu mereka kenal dengan istilah sasi ya, sama dengan istilah sasi. Tapi kemudian sasi itu adalah istilah bukan bahasa. Istilah bagi masyarakat Papua dan Maluku yang hidup di pesisir. Ketika kita bicara sasi di masyarakat Papua yang hidup di pegunungan, suku Moi yang hidup di pegunungan, mereka bingung sasi itu apa. Tapi ketika bicara Egek, dan tahu pemberlakuan terhadap ruang hidup mereka secara tertentu. Jadi mereka langsung tahu kita mengatur jarak tangkap, misalnya ikan, lobster. Kalau di hutan ada susun sagu terhadap kolam-kolam ikan, dari ada waktu tertentu yang mereka ambil dan waktu tertentu mereka tutup. Jadi langsung mereka tahu Egek itu berarti kita memberikan waktu untuk ada keberlanjutan terhadap suatu siklus ya mereka hidup. Jadi baru bisa mereka waktu panen. Jadi ada waktu mereka panen dan waktu mereka jadi dengan sendirinya masyarakat Moi yang ada di Semenanjung West Papua, mereka tahu Egek berarti ini kita atur jarak pola penangkapan. Jadi Egek sendiri itu adalah kawasan penangkapan terbatas. Jadi Egek sendiri kalau di istilah konservasi modern mereka bilang ada zona tangkap, ada zona lindung, atau zona inti. Nah, jadi kalau di suku Moi ada kita punya zona secara tradisional, ada zona inti khusus, zona inti, dan zona pemanfaatan terbatas yang Egek ini. Egek ini ada masuk dalam zona pemanfaatan terbatas. Oke, di Egek dia mengatur segala sesuatunya, baik alam dengan alam, manusia dengan alam begitu ya. Jadi dia mengatur semua. Jadi bukan hanya mengatur alam, tapi mengatur manusia dengan alam. Bagaimana kita bersentuhan langsung dan tidak mengatur kita juga. Jadi Egek itu dia mengatur secara umum, dia terbuka. Jadi dia mengaturnya manusia dengan alam, alam dengan alam sendiri, dan kita dengan alam. Jadi mengaturnya begitu. Jadi tidak terbatas. Jadi dia mengatur kita juga. Sampai kepada pengetahuan Egek ini. Kemudian hari ini kita bicara tentang global warming ya, pemanasan global, dan sebenarnya di konsep Egek sudah ada. Egek sudah ada. Oke. Dari zaman yang sudah begitu cukup lama, ternyata suku Moi sudah mempunyai Egek ini ya, lewat Egek untuk mengatur keseimbangan baik itu alam maupun juga tadi saya katakan manusia bersosialisasi dengan manusia lain. Segala satunya ada aturan-aturannya, dan itu yang kita kenal dengan Egek itu untuk kita masyarakat sekarang. Tidak sejalan dengan irama modern saat ini Egek itu di suku Moi menjalankannya? Ya, sebenarnya kita melupakan suatu pengetahuan yang luar biasa ya Egek itu, karena ketika kita bicara tentang keberlanjutan ekosistem, keberlanjutan ekonomi, keberlanjutan terhadap manusia kita sendiri, itu Egek sudah mengatur bagian itu. Jadi tinggal hari ini
generasi sekarang ini menggali dan kemudian mendalami. Jika ini para peneliti bisa merasa ini penting, mereka bisa lakukan kajian lebih dalam. Kenapa konsep EGEK ini bisa muncul dan kenapa kita tidak pakai konsep EGEK ini dalam perencanaan pembangunan modern hari ini. Sementara kita menyodorkan konsep yang kemudian masyarakat tidak tahu. Kalau kita bicara konsep ini kepada masyarakat, oh iya berarti kita tidak boleh, ini tidak boleh bawa, ini tidak boleh, ini boleh keambil, ini boleh dipakai. Jadi itu masyarakat yang tidak fasih berbahasa Indonesia misalnya, itu di konsepnya bahasa di mereka yang ada di bahasa daerah, misalnya bahasa Moi ini kan ada Moi, ada Kilim, ada Kalabra, ada Maya, ada Matbat, ada Segin, ada Salakma, ada Abun. Jadi suku ini konsepnya sudah ada. Konsep suku di persebaran suku Moi yang cukup luas ini, konsep pengetahuannya sudah ada. Nah, hanya ya memang kita akui, kita mengalami, kita ada di suku Moi ini ada di paling depan Papua, ada di Semenanjung Papua, dan kita ini mengalami loncatan, mengalami culture shock, lompatan budaya yang begitu, dan kita melupakan sebenarnya ada nilai yang tersirat paling dalam sekali dan kita tidak pernah sentuh. Sementara hari ini kita diperhadapkan dengan pemanasan global dan konflik-konflik sosial karena kita tidak mendudukkan perencanaan tata krama di dalam konsep-konsep yang sudah ada dulu. Gitu. Oke, ini kita ada di Kepala Burung dan kita bilang kita ada juga di Tanah Malamoy. Sebenarnya orang-orang Moi ini sendiri ada di daerah-daerah mana yang ada di Kepala Burung ini? Ya, persebaran suku Moi ini kita berbatasan dengan suku Tehit di Temenabuan, kemudian suku Ayamaru, Aifat Aitinyo, dan suku Mpur di daerah perbatasan antara pesisir utara dengan Manokwari, jadi suku Mpur. Kami berbatasan langsung dengan mereka. Kemudian di bagian selatan ini berbatasan dengan Ternate Tidore. Jadi kami akhirnya jadi orang yang paling terdepan sekali kena imbas pembangunan, jadi kita ada di depan. Jadi kita ada di ini, kemudian di sebelah selatan ada langsung berhubungan dengan Pasifik. Laut Pasifik. Jadi kita paling depan dan ya kita ada di depan, dan kemudian kita kalau mengalami loncatan pergeseran itu mungkin wajar karena kami ada di depan sekali. Kita ada di jalur perdagangan yang rutin aktif. Ya kalau ketika kami mengalami lompatan pergeseran bisa terjadi karena kami ada di depan, paling depan. Oke, kalau memang betul-betul orang Moi ada di Tanah Malamoy memang asli budaya mereka, ya itu tidak terlalu masalah ya Bung Tori ya. Tapi kalau misalnya dia ada di tanah yang bagian depan sekali tanah Papua ini, kemudian ada juga ada budaya-budaya lain di sana, sempat terpengaruh tidak atau tetap mempertahankan budaya Moi dengan EGEK ada di dalamnya atau seperti apa nih Bung Tori? Ya ini kalau kita bicara era 2000-an ke atas itu kan ada fasenya berbagai. Kita bilang pengaruh kan tergantung keterbukaan transportasi dan segala macam, keterbukaan ini mengalami depan, jadi memang ada pengaruhnya banyak ya. Dan kalau kita lihat kenapa EGEK ini baru diangkat sekarang ini, kita ketika sadar bahwa ternyata ada sesuatu yang perlu kita pertahankan, dan itu menjadi nilai yang tidak pernah habis, ya, tidak pernah habis. Mungkin hari ini sumber daya alam akan habis dan segala macam, tapi nilai tentang pengetahuan ini tidak akan habis. Ketika kalau habis berarti kita akan tidak ada lagi di bumi ini. Nah, kemudian makanya kenapa EGEK itu penting? EGEK itu penting karena ada sesuatu yang paling tersirat di dalam EGEK itu. Ya, karena konsep-konsep tadi. Kita suku Moi punya konsep pembagian zona. Tadi suku Moi malah punya konsep ruang tersendiri. Konsep ruang tersendiri, dan kemudian kenapa tidak pernah didiskusikan? Ya iya itu. Karena pembangunan kita hari ini, kita tidak mengacuannya, tidak pernah kita dudukan konsep-konsep ini menjadi, kenapa tidak dudukan? Ya mungkin juga kami lupa diri ya, suku Moi sini lupa diri, bahwa kita pikir yang datang itu yang benar, padahal tidak selamanya benar. Ya, karena kita langsung menyerap sesuatu yang datang, tanpa menyerap, oh ini yang boleh, ini yang tidak. Ya itu, ya memang itu juga butuh pergumulan memang. Ya, hari ini ya kita harus, ya kami mulai dari hal yang kecil lah, mudah-mudahan ini memicu pengetahuan suku Moi itu akan keluar. Jadi kenapa EGEK ini kita angkat sehingga semua orang yang ada di wilayah suku Moi semua, mereka tahu, oh yuk kita punya konsepnya ada, yuk kita ikut lagi, kampung sana akan ikut, dan ya kita berharap ini akan menjadi alat kampanye yang rutin buat suku Moi untuk bagaimana kita mempertahankan budaya kita. Jadi menjadi basis bahwa kita punya pengetahuan ada, keberlanjutan ada, dan kita semua orang bisa menikmati. Oke, suku Moi sudah mempunyai EGEK yang diyakini ternyata bisa membuat perjalanan kehidupan baik itu alam, manusia dengan manusia, budaya semuanya bisa berjalan dengan baik.
semuanya bisa berjalan dengan lancar. Kita semua yang ada di Sorong Raya ini kan sering dikatakan sebagai Indonesia mini nih. Semuanya ada di sini, suku-suku ada di tanah Malamoy ini. Nah, ketika Bung Tori juga bersama dengan teman-teman akhirnya masuk dan mau kembali membawa dan mengingatkan bahwa kita ada EGEK loh. Agak susah tidak menemukan kendala tidak? Ya sebenarnya susahnya karena kita tidak mulai. Bahaya yang membuat kita susah adalah kita berpikir bahwa nanti orang lain melakukan. Itu yang paling susah. Jadi kalau kita yang mau melakukan pasti akan ini. Saya pastikan bahwa konsep yang dibangun menemukan kembali pengetahuan ini itu harus dimulai dari diri kita. Ya, jangan sampai kita pikir ada isanya nanti dilakukan. Saya tidak bisa begitu. Kalau begitu akan fatal. Jadi kenapa kami harus memulai dari kampung? Kenapa kami berpikir kalau memulai dari suku yang terlalu besar ya, kita sukumu yang banyak ini kan tidak mungkin. Kita tidak punya biaya, energinya terbatas. Bagaimana memulainya itu susah. Jadi kami harus memulai dari titik yang paling kecil. Mudah-mudahan ruang-ruang ini teman-teman di RRNet itu akan mengekspos lebih luas. Dan konsepnya begini, ada orang yang baru dengar konsep ini bisa bertanya bagaimana itu konsepnya, kita akan bercerita lagi. Jadi semakin banyak orang tahu, orang akan bercerita tentang itu dan kita akan memberikan lebih dalam. Semakin banyak ini, maka semakin banyak orang yang menulis, semakin banyak bercerita, maka itu akan menjadi banyak ya, orang banyak dan itu menjadi brand kembali yang akan digunakan oleh orang kita dan bahkan orang luar. Bung Tori dan teman-teman tidak berkecil hati untuk itu ya, tetap terus memberitahu, sosialisasikan bahwa ini EGEK kita nih Moi ada seperti ini ya. Sekalipun harus masuk di kota Sorong dengan berbagai macam orang dengan kultur yang ada di dalamnya ya. Gitu Bung Tori ya. Sebenarnya kami tidak berkecil hati karena kami sudah sebenarnya tidak besar ya, tapi kami sudah berani mewujudkan itu dalam kebijakan pemerintah. Ya, kebijakan pemerintah. Dan dari konsep EGEK ini Kementerian KKP itu sudah memasukkan konsep yang kami kepada RCP3K. Jadi rencana pengelolaan kawasan pesisir dan properti sudah masuk. Dan artinya bahwa ternyata konsep kami masuk ke taraf itu. Artinya dengan kerja kami yang kecil ini, Kementerian KKP luar biasa menangkap apa yang kami berpikir, dan mereka salah satu kementerian yang pertama menetapkan itu di Kementerian KKP. Dan salah satu dokumen kami juga itu dipakai pada saat pengusulan Papua Barat menjadi provinsi konservasi. Dan ya itu ide dari kampung. Kenapa dipakai oleh provinsi yang sebesar itu? Artinya bahwa kami berhasil walaupun kami tidak dapat benefit secara langsung, tapi ide kami berhasil. Oke, kita akan tahu seperti apa EGEK jika diberlakukan di Malom Karta yang memang notabene lebih banyak orang suku Moi di sana, dan seperti apa juga dari Kementerian KKP tadi memberikan apresiasi dengan mengakui berbagai aturan-aturan yang memakai ala EGEK. Kita akan kembali lagi, pemirsa RRNet, jangan kemana-mana. Hi, I'm Yakubu from Nigeria. Peter Kagobak from Nigeria. Hi, I am Nitin Joseph from India. Hi, I'm Ali from the UK. Hi, nama saya Ruth daripada Malaysia. Hi, I'm Kaylee from the US. I would like to say great success for the Moi EGEK Festival Semangat. A great success for the Moi EGEK Festival Semangat. Would like to say a great success for the Moi EGEK Festival Semangat. Would like to say great success for the Moi EGEK Festival. Semangat! Saya ingin mengucapkan sukses, semangat, dan kejayaan untuk perayaan Moi EGEK di Malom Karta. Semangat! Great success for the Moi EGEK Festival. Semangat! Saya Dia Gloria dari Sulu, Insan Lestari, Jakarta. Mau mengucapkan semangat dan sukses untuk Festival EGEK Malom Karta. Tuhan Yesus berkati. Pemirsa RRNet, kembali lagi bersama dengan obrolan budaya RRI Sorong, dan kita masih akan mengangkat perbincangan tentang EGEK ini tentunya. Bung Tori, kalau tadi saya katakan bahwa masyarakat suku Moi notabene banyak ada di Makbon, Malom Karta khususnya, bagaimana mereka memperlakukan EGEK akhirnya sekarang ini dalam aturan mereka alam, mereka pakai untuk alam maupun juga untuk hubungan sesama manusia.
Bung Tori cobalah kasih contoh untuk semua pemirsa RRI.net, untuk alam saja misalnya. Laut yang begitu luas, EGEK masuk di dalamnya seperti apa? Dipraktekkan langsung di dalam kehidupan. Saya melihat bahwa ternyata konsep EGEK ini pemberlakuannya itu sangat spesial, dan untuk kawasan yang sudah kami berlakukan kawasan EGEK itu, kami mendapat dampak yang luar biasa dari sisi ekonomi. Ya, misalnya saat kami panen hasil laut ya, itu hasil dari EGEK ya. Kami bisa bangun gereja misalnya, kami bisa lakukan bangun pakai biaya itu dari buka EGEK, kita bisa untuk kegiatan keluar, kegiatan umum misalnya, itu bisa dari EGEK kita, karena kami hasil tangkapan dari EGEK itu. Iya. Itu tangkapannya apa saja semua yang ditangkap? Ada udang lobster, ada teripang, ada siput loh. Jadi kami itu menjadi andalan kami dalam pada saat panen hasil EGEK itu. Kami panen biasa waktunya sampai 1 tahun. 1 tahun kami tutup, dan biasa 1 bulan, palingan 2 bulan kami buka untuk panen. Jadi hasil panen itu dijual. Jadi dia memberikan dampak ekonomi yang luar biasa. Artinya bahwa dia dampak ekonomi tapi dapat dampak ekologi yang cukup baik. Jadi dengan kami mengatur waktu, kami memberikan kesempatan terhadap biota, misalnya udang bertelur dan segala macam, siput dan segala macam, dia akan berkembang biak lebih baik. Tapi dari sisi kualitasnya, dia beratnya baik. Kita tidak tangkap pada satu dini karena beratnya juga mempengaruhi. Kalau beratnya mempengaruhi itu berarti kualitasnya turun, harganya juga turun. Jadi itu fungsi yang luar biasa. Ketika masa panennya pas, itu akan berat ini, kualitasnya bagus, udangnya lebih besar, kita akan timbang 1 ekor bisa sampai 1 kilo lebih misalnya. Jadi hal-hal yang simpel sebenarnya. Kemudian itu untuk hutannya, untuk laut ya. Laut. Kalau kemudian untuk hutan, kami berlakukan misalnya kami mendorong bikin PLTMH, pembangkit listrik tenaga mikrohidro ya. Jadi awalnya orang kita pikir airnya itu sumber energi yang terbuang sebenarnya. Kemudian ya kita akhirnya gunakan energi terbarukan itu PLTMH. Jadi kita larang masyarakat tidak boleh tebang hutan. Dengan EGEK ini kita larang tebang hutan. Ya karena kita bawa sumber listriknya dari sana. Kita dapat air gratis. Ya. Misalnya COVID kemarin hari ini di kota orang sibuk karena BBM naik. Orang di kampung santai. Memang karena listriknya 1 kali 24 jam. Dia hanya kendala kalau hujan, banjir, daun pele intake-nya kita bikin bersih saja. Selanjutnya mesin jalan. Jadi artinya bahwa secara ekologi itu memberikan jawaban yang pasti kepada masyarakat, dan masyarakat dapat. Hari ini kita bisa untuk kebutuhan rumah dan fasilitas umum sudah terlayani, cukup terlayani karena mesinnya jalan terus 1 kali 24 jam jalan terus. Itu dampak dari EGEK ketika diberlakukan di tengah-tengah masyarakat ya. Dampaknya bisa membuat perputaran ekonomi keluarga berjalan lagi dengan baik begitu ya. Itu satu faktor. Yang lain adalah misalnya untuk wisata berkucing, burung dan segala macam. Ya kita larang kalau saya tidak bisa buang jaring di sini, tidak bisa tangkap burung dan segala macam. Orang datang ke sana cukup foto dan ini ya mereka bayar jasanya kepada adik-adik yang guide misalnya, yang porter, ya uangnya untuk mereka. Jadi artinya bahwa kita memberikan mereka dapat ini benefit secara langsung dari guide yang datang, tamu yang datang, mereka dapat langsung. Artinya uangnya untuk orang. Artinya kita sudah menyiapkan, walaupun tidak sebanyak ya, menyiapkan ruang untuk mereka bekerja di kampung. Dari mereka tidak punya jasa dan tidak punya sekolah, dari situ mereka bisa dapat uang. Betul. EGEK mengatur segalanya sampai seperti itu ya, Bung Tori ya. EGEK tertulis, dituangkan dalam tulisan atau secara umum masyarakat tahu tanpa perlu harus ada aturan tulisan supaya kayak undang-undang pasal-pasal gitu atau? Ya memang kalau kita bicara sejarahnya, filosofinya, histori daripada EGEK sendiri tidak ditulis karena itu hukum-hukum yang aturan-aturan yang disepakati secara lisan ya. Tapi hari ini kenapa kami minta misalnya teman-teman KKP mendukung kami dengan regulasi pendukung. Misalnya kami ada Perbup nomor 7 tahun 2017 tentang kawasan EGEK gitu. Ya sebenarnya kita mau mengkolaborasi antara pengetahuan tradisional ini dengan pengetahuan kebijakan pemerintah. Sehingga kebijakan pemerintah mendukung konsep-konsep yang sudah ada. Jadi itu yang kami dorong dan memang harus ditulis untuk karena pertama kita akan kehilangan sejarah dan cerita tentang itu, dan kemudian kita berharap bahwa regulasi yang mendukung ini membantu untuk mengangkat kembali
konsep-konsep yang ini. Jadi kita sudah punya perbub terkait dengan EGEK untuk kawasan laut ya, kita berharap yang hutan kita lagi punya perbub lagi untuk kawasan hutan. Jadi perbub ini sebenarnya mendukung konsep yang tidak tertulis tadi. Iya. Begitu. EGEK masuk di semua lini kehidupan berarti ya Pak Tori ya. Kalau di EGEK juga dibawa ke dalam suatu keluarga kecil suku Moi, ayah tahu EGEK-nya di mana, ibu tahu, anak-anak tahu, bahkan mengatur jarak anak pun EGEK ada di dalamnya begitu ya. Iya, sebenarnya karena pengetahuan tentang sains, pengetahuan sosial itu ada di masyarakat adat. Mereka sudah tahu. Hanya itu karena mereka tidak percaya bahwa itu tidak terlalu jadi seksi lah di masyarakat. Tapi hari ini kami ketika kemajuan teknologi dan segala macam pembangunan, tapi kita pikir ini luar biasa. Kenapa tidak kembangkan itu ya? Jadi ya, dengan demikian kenapa kami memulai dari kampung yang paling kecil. Kami pikir ya mudah-mudahan dari proses yang kecil ini kita punya banyak referensi ya, punya referensi tambahan lah untuk bagaimana mengumpulkan suku Moi tadi itu, memberikan bobot terhadap EGEK gitu. Sehingga ya mari sudah satu kampung jadi contoh, tempat lain lagi kita jadi contoh. Dengan demikian itu yang karena pengetahuan itu ada di mereka. Mereka atur bagaimana jarak ini. Kan pengetahuan untuk mengatur misalnya jarak ini waktu untuk panen dan segala macam. Termasuk juga tata krama di dalam Betul. Itu mereka atur. Jadi konsep-konsep ini yang kemudian jarang didiskusikan di publik. Ya kemudian ya kita hari ini harus gunakan ruang publik ini menyampaikan kepada orang, jangankan orang luar, orang Moi saja mereka ini tidak tahu. Ketika kita bicara, oh begitu loh, kaget. Ya, akhirnya jadi mereka kaget, tersentuh. Apalagi orang luar yang bukan orang Moi. Betul. Nah, jadi kita perlu sampaikan di ruang-ruang publik bahwa ini konsepnya begini. Orang akan, oh ini penting bagi kami. Jadi kemudian itu akan menjadi aturan di dalam kita mengatur semua hal ya. Baik itu terhadap lingkungan, terhadap kita sendiri, manusia di manusia, lingkungan di manusia dan segala macam. Oke, Bung Tori berarti ini kan Bung Tori dan teman-teman juga menggali dari sejarah orang tua-tua kita yang dahulu-dahulu, mungkin generasi pertama, kedua, ketiga. Bagaimana Bung Tori menemukan generasi-generasi pendahulu itu supaya bisa lebih menguatkan EGEK ini sendiri untuk kita jelaskan kepada anak-anak kita di era modern saat ini? Ya, sebenarnya saya bersyukur tapi sedikit tidak bersyukur karena saya lahir banyak orang tua yang mereka yang alumni dari inisiasi adat itu kebanyakan mereka sudah pergi meninggalkan kita, dan memang masih ada sebagian karena ini adalah pengetahuan yang bisa diturun alihkan. Beda dengan karena di suku Moi itu ada pengetahuan yang tidak bisa diturun alihkan sebarang gitu. Itu ada batasan khusus. Walaupun saya adalah anak dari tuh adat sekalipun tidak bisa karena itu ada pengetahuan yang ini. Jadi ada batasan yang tidak boleh masuk. Kalau untuk EGEK kita boleh masuk sampai ke sana karena itu pengetahuan yang bisa diturun alihkan langsung. Tentang pembagian ruang, zona-zona itu kita bisa dapat informasinya. Tapi hal-hal yang berhubungan dengan hal prinsip itu tidak bisa masuk. Tidak bisa ya. Nah, Bung Tori masih menemukan orang tua-tua itu? Ya kalau kebetulan kami di kampung itu ada sekitar 11 orang tua yang masih ada. Yang mereka masih mereka adalah alumni dari pendidikan ini adat dan mereka tahu tuh prosesnya sampai konsepnya. Kalau kita bicara konsep rumah mereka tahu, orang Moi punya rumah begini. Betul. Untuk ini. Orang Moi punya rumah untuk perbankan ada, rumah untuk kedokteran ada misalnya tuh. Jadi ketika kita bicara puskesmas, orang Moi punya pengetahuan untuk puskesmas saja kita. Kita bicara sistem perbankan, orang Moi punya sistem perbankan. Bersyukur masih ada 11 tua-tua adat ini ya. Jadi mereka kasih tahu, ya betul ternyata ada. Jadi bagaimana kita memindahkan pengetahuan untuk ke hari ini, pengetahuan modern. Karena orang Moi punya. Jadi kalau kita bicara sistem partai, orang Moi punya sistem partai. Tanpa ada partai luar. Jadi sistem partai. Akhirnya sampai kementerian pun bisa mengadopsi EGEK itu untuk dipakaikan untuk kita semua kalau sudah masuk sampai di kementerian. Ceritanya gimana itu Bung Tori? Jadi teman-teman dari Kementerian KKP ini luar biasa ya. Dirjen pesisir dan pulau-pulau kecil ya. Itu ada Pak Ismail dan Kepala Loka PSPL Sorong, mereka kebetulan home base-nya di Malomkarta. Mereka punya home base untuk kementeriannya di Malomkarta, dan saya waktu itu sampaikan saya, Pak, kalau mau home base di sini tolong kami konsepnya seperti begini. Teman-teman dari Aman ya. Aman, Pak Abdon, Baban, mereka rekomendasi kalau begitu Malomkarta saya karena mereka lihat kita aktif
untuk tetap secara partisipatif ya, untuk tetap mempertahankan konsep ini. Jadi kemudian ya teman-teman tertarik, oh kalau begitu kita dukung. Karena ya mereka beranggapan bahwa yang sudah secara partisipatif itu pasti jadi, karena itu dimulai dari masyarakat sendiri ya pasti jadi, dan itu jadi. Kemudian sudah kita bikin teman-teman kementerian usul, kita bikin perpu tentang kawasan EGEK kita. Ya mereka usul. Dan kami adalah kawasan EGEK pertama yang kawasan konservasi pertama yang dicanangkan oleh Kementerian di seluruh Indonesia. Kami pertama kali. Dalam sejarahnya kami pertama kali. Jadi semua yang masuk itu kemudian ditetapkan oleh Kementerian lagi itu semuanya kopi paste belajar dari kami semua. Oh, kan belajar dari kami dari seluruh Indonesia. Jadi di tahun 2012 kami pertama kali. Ketika itu baru kawasan-kawasan lain, misalnya kayak mana ada Tambrok keluar, sampai ada ke Maluku dan segala macam keluar. Jadi kami pertama kali yang mencanangkan konsep ini. Jadi kemudian Kementerian kayak kebetulan juga karena KKP-nya di Sorong, home base-nya di Sorong, KKP ini kami bawahi Provinsi Papua Barat kan waktu itu masih ada, Maluku Utara, jadi 4 provinsi yang mereka pakai itu. Ya sudah, Malam Karta jadi salah satu tempat yang paling terdekat dari kantor KKP. Jadi kita menjadi, akhirnya sudah Pak Bupati, Pak Stef Malak akhirnya tanda tangan kawasan EGEK di Malam Karta. Jadi itu inisiatif pertama kali. Jadi kami bangga karena konsep kami itu tembus sampai ke ranah itu kementerian. Menarik sekali ternyata pemirsa, kita memperbincangkan tentang EGEK ini ya, tidak saja hanya untuk masyarakat Moi yang ada di tanah Papua, di dataran kepala burung Papua, tapi juga ternyata sampai bisa diadopsi seperti ke kementerian tadi ya, sudah Bung Tori sudah menjelaskan untuk kita. Nah, seperti apa juga nanti EGEK yang terus tidak bosan-bosannya didengungkan oleh Bung Tori dan juga untuk bersama teman-teman untuk kita lebih mengenal EGEK itu, akan diadakan festival EGEK di beberapa pekan yang akan datang. Ini juga akan kita perbincangkan lewat obrolan budaya kita di saat ini. Jangan kemana-mana, saya Yudha akan kembali lagi untuk Anda. Mamko maso, mamtuo ekowisata Kelembok Melaso. Mamkom Mamlompau, Malagufuk, Maladum, Papua Barat. Mamkom Mamlompau, Malalimpudor. Malalin abisik Mamkom Mamalang. Malalin abisik Mamkom Mamolom Tolom Pobok Punasak Meseng. Aiwana Mamkom Mamfe ati kema punai iwa magil iba. Mamkom Mamu Maladun, Mamfiles Kamkanat, Pau Maladun. Pau Sumama Irja, Mami Oson, Mamu Olom Pau Maladun. Pau Dero Mamkom Mamfei. Pau Sumagi Labusu Empus Mamibi. Pau Sawagan Kamnindi. Tigi Malagufuk ne Yefiden, Pau Tigi Malagufuk. Mamko Mamol Mamfe Malagin ko Puno Salt Masen. Pau Su Mamol Puno Salt Masen. Pau Su Mamko Mamfe. Mamol Mamo Tigi Buo, Pau Su Gibuo Pobot Kusu Mamendi. Kita telah berbincang, kita telah mengobrol banyak tentang EGEK. Nah, di beberapa pekan yang akan datang akan diadakan festival EGEK, tepatnya di tanggal 5 sampai dengan 8 Juni 2023. Seperti apa juga Bung Tori dan juga rekan-rekan yang ada di sana mempersiapkan segala sesuatunya agar EGEK ini semakin booming dan semakin diketahui tidak saja untuk kita yang ada di Papua, tetapi Indonesia, tetapi juga di seluruh dunia tentunya. Bung Tori, seperti apa yang akan diharapkan lewat festival EGEK nanti ini? Ya, sebenarnya festival EGEK ini dari
suatu rangkaian yang panjang ya, proses yang panjang. Kemudian kenapa egek juga kami harus bikin di Malum Karta, karena kami juga ingin memulai dari masyarakat ada yang sudah siap. Tapi juga kalau ketika kita bilang nanti siap baru kita kerja, kapan? Jadi sekalipun salah kami kerja, karena itu prinsip yang kami harus bangun, bahwa tidak bisa kami tunggu. Karena para orang tua kami, mereka akan terlalu waktu, dan ini kami juga tidak tahu besok bisa kami tidak ada. Kalau kita tidak lakukan, hanya jadi cerita. Jadi konsekuensinya kami harus lakukan. EGEK, festival EGEK ini sebenarnya dari rangkaian yang saya cerita tadi, bahwa sebenarnya itu dari banyak sponsor bahwa itu konsepnya menjadi tren. Jadi kami percaya bahwa EGEK itu akan pasti berhasil dengan kami menghadirkan festival EGEK, itu akan menjadi bahan kampanye yang lebih kuat, karena semua orang akan tahu EGEK-nya begini. Kenapa EGEK? Kita akan cerita tentang EGEK itu. Jadi festival EGEK sendiri itu adalah sebenarnya rangkuman dari pengetahuan tadi yang kami kumpul jadi satu ya. Ada pengetahuan tentang sains tradisionalnya, ada konsep tentang lingkungannya, konsep tentang budayanya itu. Jadi pada prinsipnya festival EGEK ini adalah festival edukasi budaya konservasi tradisional. Jadi edukasi. Kita lebih mengedepankan edukasi. Edukasi ya. Ya, jadi orang akan belajar tentang bagaimana cinta terhadap laut, hutan, budaya, nilai-nilai tadi. Kalau nokeng ini kita bicara bagaimana nilai nokengnya. Kita bicara tentang menganyam. Generasi ini kan kehilangan juga. Di masa yang di bawah saya banyak ini yang bisa menganyam. Edukasi itu kita bangun. Jadi edukasi terhadap diri kami, tapi edukasi terhadap orang dari luar misalnya ya. Karena jangan sangka bahwa orang Moi banyak yang bisa bikin noken. Banyak yang tidak bisa bikin noken. Banyak yang tidak bisa bikin perahu misalnya, tradisional misalnya. Banyak yang tidak bisa membuat tepung sagu misalnya, itu edukasi. Jadi ruang edukasi dibuka. Jadi makanya target kami itu lebih ke edukasi. Dalam festival ini kita edukasi. Kita tidak seperti festival biasa, kemudian ketua panitia penama yang diangkat, tidak. Kami tidak begitu, kami menghindar jauh sekali, mungkin itu urutan ke-100 ya. Karena kami berpikir di festival EGEK ini kita lebih ke edukasi, bagaimana generasi kita ini paham, generasi besok ke depan, tapi orang lain yang bukan satu suku dengan kita, mereka tahu, oh ya ternyata. Jadi kemudian kita kemas dalam suatu event festival ini. Jadi festival ini akan menjadi edukasi bersama antara orang Moi sendiri, internal, secara eksternal, bahkan internal. Jadi edukasi. Oke, ini noken yang ada di depan saya dan Bung Tori sendiri ini asli Moi ini ya? Ya, ini buatan asli Moi. Jadi sebenarnya ada ini. Jadi ini bahannya dari apa? Bahannya dari kulit kayu. Kalau yang saya pakai ini dari rumput. Kulit kayu ini? Ya, ini rumput. Rumput ya? Ya, ini rumput ini. Bahannya dari rumput. Jadi ini. Kalau yang ini, Bung Tori? Ini kulit kayu juga. Kulit kayu. Kulit kayu. Jadi di suku Moi ada berapa jenis kulit kayu? Ada sekitaran 5 kulit kayu yang mereka pakai untuk noken ya. Noken mereka pakai untuk noken, dan ada rumput yang mereka pakai juga. Jadi bermacam jenis, dan namanya juga ada sebenarnya. Noken menurut fungsi dan namanya juga ada. Jadi ada fungsinya, ada namanya. Karena noken di suku Moi itu ada memiliki pembagian tersendiri. Noken. Jadi noken yang dipakai untuk mengisi barang, terus ada yang dipakai untuk mengisi khusus dipakai oleh kaum laki-laki, itu ada. Jadi ada perbedaan penggunaan noken. EGEK mengatur itu ya? Jadi mengatur hal-hal itu. Jadi mengatur hal-hal yang sampai prinsip begitu. Jadi makanya kenapa festival ini kami laksanakan, karena ini dari 5 kampung ini, 5 kampung tadi, karena kami mau ya semua orang akan belajar tentang hal-hal tadi. Jadi EGEK mengatur hal-hal yang sifatnya sampai ke teknis ya. Mengatur bagaimana juga kita juga di festival EGEK ini kami juga bicara soal misalnya identifikasi nama pohon dengan bahasa Moi, nama burung dengan bahasa Moi, nama ikan dengan bahasa Moi. Jadi juga bercerita dengan bahasa Moi, cerita-cerita sejarah totem marga, legenda itu dengan bahasa Moi. Kemudian juga bagaimana sains tradisional kami membangun di situ, sains tradisional bagaimana orang bisa bikin matches, belerang bisa menyala, api bisa menyala. Itu sains yang mungkin tidak ada di dunia pendidikan formal, tapi bisa dilakukan oleh suku Moi. Jadi itu yang kemudian akan jadi nilai tersendiri, dan itu akan menjadi daya tarik tersendiri. Jadi betul-betul full festival EGEK ini full edukasi ya? Full edukasi. Untuk masyarakat Moi sendiri, tapi juga untuk semua kita pengunjung yang hadir di sana. Jadi rugi nih kalau pengunjung nggak bisa hadir di festival nanti dia. Kalau bisa ya sempatkan waktu Anda untuk bisa hadir dan menyaksikan langsung. Ada banyak edukasi yang bisa kita dapat di sana ya. Dan ya seperti ini tas noken akan diajarkan juga bahwa hanya kulit-kulit kayu pilihan saja yang bisa dibikin seperti tas. Oke, kemudian ada spot-spot juga yang menjadi unggulan dari Malum Karta. Seperti saya pernah dengar ada
jembatan kayu terpanjang, kemudian kita bisa menyaksikan burung cendrawasih di pagi hari. Benarkah nanti di edukasi itu masyarakat juga diundang untuk hadir di sana menyaksikan langsung? Ya sebenarnya di jadwal kami itu sudah ada jadwal ya untuk teman-teman misalnya suka kalau mau masuk ke sana, kita juga siapkan ruang ya untuk itu, untuk mereka ada trek ke jalur-jalur yang tadi, ada burung, ada jalan terpanjang yang jalan kayu terpanjang yang masuk rekor muri di Indonesia. Betul, itu masuk ke Kampung Malagufuk. Itu ada kami siapkan juga karena 5 kampung yang tadi itu yang kami biasa kalau di sana kami sebut Malam Karta Raya karena 5 kampung itu secara administrasi ya beda tapi secara budaya ini kami tetap satu dalam hal-hal seperti begini. Jadi administrasi urutan ketiga. Tapi kami mengutamakan mempersatukan menjaga bagian ini konsep ini. Jadi di kampung tadi kami sudah siapkan juga teman-teman karena ada guide juga ada adik-adik kami yang guide untuk guide yang burung juga ada segala macam. Jadi mereka akan jadi pemandu pada saat acara festival nanti pada saat ini. Kalau tamu yang mau kita siapkan waktu. Jadi itu nanti karena ada kontak person kami juga di situ nanti bisa tinggal hubungi untuk bagaimana kami masuk ke sana. Karena Malam Karta dari kota Sorong ke Malam Karta itu cukup aksesnya cukup terbuka. Terbuka sekali. Gampang lah menuju ke sana dekat ya Bung Tori ya. Selain itu kan kita punya spot di laut juga kan ada spot. Spot diving juga ada. So aja kita bisa lihat tapi malam juga bisa lihat penyu bertelur kan. Bertelur jadi ya kebetulan bulan ini penyu bertelur. Ya mungkin kami kan kita juga ada adopsi tukik penyu, ada adopsi pohon yang kita mau bikin di acara itu juga. Ada adopsi terumbu karang. Jadi kita tanam ke terumbu karang. Siapa mau tanam ke terumbu karang barangkali kita akan. Nah, jadi ya itu makanya kami lebih ke edukasi. Gitu. Lebih ke edukasinya. Ada satu pulau yang sangat terkenal juga di sana dengan pasir putihnya. Ada banyak kelelawar di sana. Masyarakat nanti juga boleh berkunjung ke sana pada saat festival Egek ini. Ya, karena daya dukung di pulau itu cukup ini. Kami pada saat ini akan pasti banyak. Jadi panitia pasti akan atur itu untuk berkunjung sana. Akan terbuka untuk umum. Bisa berkunjung ke Pulau juga. Dan rencana kami akan siapkan juga pelepasan tukik di sana juga untuk pengunjung ya. Yang datang ke pulau. Tapi misalnya kalau ada yang mau menginap ya. Malam bisa menyaksikan bagaimana penyu bertelur malam. Kami siapkan juga. Jadi intinya Pulau itu ya pulau yang unik ya. Memang pulau indah banyak tapi uniknya mungkin salah satu Pulau Karena satu pulau kecil tapi satuannya cukup banyak. Ada kelelawar, ada camar, ada burung maleo juga di situ. Dan pulaunya kecil tapi satuannya cukup banyak. Untuk menyeberang sampai ke sana, Bung Tori, kan kita naik alat penyeberangan itu, transportasi penyeberangan yang untuk masyarakat sana yang seadanya, yang tetap dipertahankan seperti itu nanti pada saat festival. Tapi keselamatan, safety tetap diutamakan begitu ya? Ya, kami sudah usahakan mudah-mudahan di acara itu kita atur supaya saya tadi sampaikan sehingga karena pulaunya kecil daya dukungnya harus kita jaga satwa aja sehingga mereka tidak terusik. Jadi supaya bisa diatur misalnya nanti akan disampaikan baik-baik kami yang mau ke sana pasti terlayani karena dekat jadi pasti diatur supaya tidak terlalu ramai di pulau sehingga satunya tidak terusik terganggu. Tetap terlayani karena terlalu dekat sekali pulau ke situ. Iya dekat ya, cuma 3 menit sampai 5 menit ya kita sudah sampai ke tempat ya. Bukan main, itu ikon-ikonnya Malam Karta tuh ya, Pulau kemudian tadi burung cendrawasih di Maladufuk gitu ya. Jangan lupa pemirsa harus segera berkunjung ke tempat-tempat yang sangat indah, tidak bisa didapat di tempat lain, hanya ada di Malam Karta. Lewat event festival Egek ini ya yang akan digelar tanggal 8 sampai dengan tanggal 5 sampai 8. Tanggal 5. Selain kekayaan alam yang Egek telah mengaturnya tadi sampai di festival ini yang akan ditekankan pada edukasi tentunya. Pengunjung bisa menikmati juga sajian makanan-makanan ala Sukumoi tentunya ya. Ya, memang ketika kita bicara ini full edukasi ini. Jadi full edukasi. Saya mau edukasi makanannya Sukumoi. Edukasi terus. Jadi kita kita siapkan semua kuliner tradisionalnya. Jadi karena kuliner tradisional kita sudah pastikan bahwa karena selain kita juga siapkan makanan yang umum ya. Tapi kuliner tradisional itu menjadi prioritas kami karena itu bagian daripada alat sosial kampanye kami dalam festival Egek ini. Bahwa kita bisa tahu ini Sukumoi bentuk bakar sagunya begini, bentuknya begini, segala macam. Mungkin ada rebus ikannya begini, misalnya masuk di bambu dan segala macam, sayurnya begini. Dan itu akan di festival Egek itu akan dilayani oleh ibu-ibu yang sudah
ada kelompoknya sudah terbentuk, memang mereka sudah nanti siapkan. Baik. Bung Tori, akhirnya segala persiapan yang Bung Tori dan teman-teman sudah mengaturnya sedemikian rupa agar EGEK ini semakin mendunia lagi, orang semakin akrab dan semakin tahu apa itu EGEK tentunya. Dukungan pemerintah seperti apa sih sejauh ini, Bung Tori? Ya karena ini semangatnya semangat di masyarakat adat ya, di masyarakat di 5 kampung. Pemerintah pada prinsipnya mendukung, karena itu pemerintah Kabupaten Sorong sudah menyatakan kesediaannya untuk mendukung. Setiap OPD akan berperan sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Misalnya dinas lingkungan hidup yang juga akan menyiapkan kawasan khusus yang mereka atur sampah dan buang dan segala macam. Industri dan perdagangan. Terus industri perdagangan kita akan ini, terus kemudian dinas PU misalnya mereka sekarang mereka lagi finishing jalan. Jadi semua OPD berperan sesuai dengan arahan Pak Sekda ya, Kabupaten Sorong. Kemudian di provinsi juga Pak Gubernur juga sudah arahan untuk bedah rumah, karena kami punya homestay ya. Misalnya kalau ada pengunjung yang mau menginap, ya kami kekurangan di fasilitas penginapan ya. Karena kemudian ketika orang ke Malumkarta sudah ada di bayang mereka sudah industri ya. Industri, jadi mereka sudah berpikir bagaimana saya tidur, saya mandi dan saya makan. 3 hal ini menjadi penting bagi mereka ya. Kalau itu tidak tersedia mungkin juga itu menjadi persoalan juga. Makanya kami juga berusaha untuk sudah sampaikan ke masyarakat untuk setiap masyarakat punya kamar satu disiapkan. Di setiap kamar kita ada beda rumah ya, untuk pengunjung yang mau menginap ya, misalnya mau menginap. Tapi juga dukungan dari teman-teman di Bandara Dewa Sorong juga mereka sudah mengarah untuk mau menyiapkan tenda camping ground-nya. Jika ada yang mau di alam bebas ya itu juga rencana mereka akan ke sana juga untuk melihat lokasi mana yang mereka taruh tenda-tenda itu dan bisa diakses oleh tamu yang datang. Bung Tori, selain itu mempromosikan lebih gencar tentang festival EGEK ini, selain tadi mendapatkan space di bandara, kemudian juga melalui dialog-dialog seperti ini, kemudian juga mungkin lewat pamflet-pamflet ya, melalui media-media sosial, seperti apa yang sudah dilakukan Pak? Sementara media sosial dan itu sudah jauh sudah dilakukan dan sudah jalan semua ya. Ya itu hampir sudah ramai di netizennya, sudah cukup ramai ya, cukup ramai dan ya kayaknya ini semua orang sudah menunggu tapi ya kami yang justru merasa tercepat karena ada orang menunggu untuk hari ke-1 tapi kita berpikir harinya sudah dekat ya. Jadi antara mereka yang mau datang dan kami yang bersiapan tuh terjadi di tengah-tengah, jadi mereka sementara mau pikir cepat tapi kami berpikir sabar-sabar dulu gitu. Jadi ya tapi ya itu suka tidak suka kami harus jalan karena masyarakat ini soal salah itu urusan belakang, tapi mimpi kami itu hanya satu, bagaimana menjadikan semua jadi pelajaran berharga. Jadikan semua jadi pelajaran berharga. Nanti di festival berikutnya kita akan lihat, evaluasi ini yang kurang baik kita bisa perbaiki. Jadi daripada tidak melakukan sama sekali, lebih baik kami melakukan walaupun salah. Baik. Pemirsa jangan kemana-mana, saya masih akan kembali lagi bersama dengan Bung Tori, tentunya menarik berbicara tentang EGEK ini. Ternyata di zaman dulu saja orang tua-tua kita dulu sudah mempunyai tradisi dan mempunyai tata cara kehidupan untuk orang Moi. Ada EGEK ini ternyata. Dan ternyata itu sama sekali tidak bertentangan dengan kehidupan kita di era milenial atau di era modern saat ini. Jangan kemana-mana, saya akan kembali lagi masih bersama dengan Bung Tori dalam obrolan budaya. Arti hutan dan tanah bagi suku Moi itu tidak terpisah. Hutan dan tanah itu sesuatu yang sama. Pandangan filosofi suku Moi itu adalah tamsini. Tamsini dalam pengertian itu sesuatu yang berhubungan dengan hati, Jadi itu tidak bisa terlepas dan itu lebih kepada kaum perempuan. Yang kenapa kepada kaum perempuan? Karena mereka setiap hari mengambil sayur di hutan, menimpa air di hutan, ambil bambu untuk masak, ambil ikan, itu lebih kepada. Jadi hutan ini mereka lebih dekatkan kepada perempuan. Jadi makanya mereka bertamsini. Karena perempuan ini yang menyusui bayi itu. Kita memberitahukan bahwa tanpa hutan ini kita tidak bisa hidup. Karena itu masyarakat suku Moi pada umumnya ini mereka adalah pramutulen. Mereka pramutulen. Jadi
mereka tergantung hutang. Ya bagi teman-teman yang bukan orang Moi, tapi mungkin juga belum orang Papua, bukan orang Papua yang ada di luar yang melihat Papua secara secara landscape dari jauh, secara dari jauh. Nah, sebenarnya kenapa kita jaga hutan? Karena persoalannya ini filosofis orang Moi sendiri itu mereka tidak bisa terlepas dari ini. Jadi ibarat dua mata uang yang tidak bisa terlepas. Kalau hutan habis mereka terus hidup. Nah, mereka terus hidup. Jadi mereka tidak bisa hidup tanpa sawit, tapi mereka tidak bisa hidup tanpa hutan mereka. Walaupun tidak ada sawit, mereka tetap hidup. Itu bisa dibuktikan berapa tahun lalu, berapa ribu tahun lalu, suku Moi tetap ada di sini, mereka tetap hidup. Tanpa ada sawit mereka hidup. Begitu. Itu yang membedakan cara pandang suku Moi sini terhadap hutan dan tanah mereka. Jadi mereka, karena itu mereka rasa hutan itu sesuatu yang melekat dalam diri mereka, hati mereka. Ada slogan khusus nggak Bang? Slogan khusus bahwa Gihom, betem ko, pavolunti fago, pinde belego, mahnin belek. Kita jaga bersama-sama tanah ini dari sekarang sampai dunia kiamat. Egek yang merupakan kekayaan budaya dari suku Moi kini harus menjadi bagian dalam kehidupan kita sebab ternyata Egek tidak sama sekali bertentangan dengan kehidupan sosial kita di era modern saat ini. Bahkan dengan kehadiran Egek kita bisa disadarkan kembali bahwa mungkin selama ini era modern kita berjalan agak sedikit keluar dari rel sosial kehidupan kita. Dikembalikan lagi melalui Egek dan syukur ada festival Egek yang akan digelar di tanggal 5 sampai dengan 8 Juni 2023 yang akan kembali mengingatkan kita untuk siapa bilang kebudayaan lama kita ketinggalan di era modern seperti saat ini. Bung Tori, akhirnya kita sudah berada di penghujung obrolan budaya kita. Ada pesan yang ingin Bung Tori sampaikan sendiri sebagai pemuda Moi yang terus ingin melestarikan budayanya agar tidak saja menjadi milik kekayaan orang Moi saja, tapi menjadi milik kekayaan semua anak-anak Ibu Pertiwi, dan juga pesannya untuk pemerintah, untuk dunia pariwisata sendiri di Indonesia pada umumnya, khususnya untuk kita yang ada di Papua Barat Daya ini. Ya sebenarnya ketika kita bicara pengetahuan tradisional terkait dengan apakah itu Egek, apakah itu konsep zona pembagian zona atau konsep ruang atau konsep konstruksi secara suku Moi yang konstruksi bangunan segala macam, maka ya kita generasi hari ini wajib untuk belajar lebih dalam lagi terkait pengetahuan yang ada, karena pengetahuan tentang Egek ini hanya didapat dari cerita orang tua kita, dibaca dari buku. Kalau kita tidak cepat untuk mengambil, minta orang tua untuk bercerita, maka suatu ketika akan hilang. Pasti akan hilang karena pertama hilang karena kita sendiri tidak tahu bahasa Moi. Bahasa Moi sangat penting, dan kalau kita tidak bisa berbahasa Moi tidak mungkin kita tahu. Yang berikut, Festival Egek ini akan menjadi pintu masuk untuk semua hal di pengetahuan yang ada di suku Moi itu menjadi bangkit kembali. Nah, pemerintah akan ikut dari belakang, akan menyatakan dukungan jika kita mau duluan.
kita sebagai pemilik budaya itu mau bekerja duluan, pemerintah akan ikut. Karena ketika kita tidak punya konsep, kita tidak punya tawaran konsep ke pemerintah akan bingung kita mulai mana, yang mana kita mau mendukung. Jadi pada prinsipnya pemerintah pasti mendukung kalau saya, karena kita belum pernah menawarkan konsepnya kita. Jadi EGEK ini adalah satu konsep yang kita tawarkan kepada pemerintah. Kalau kita bicara keberlanjutan terhadap lingkungan, budaya, kehidupan sosial, EGEK ini salah satu pintu masuk yang kita mulai dari Tanah Moi dan Papua Barat dan secara umum di seluruh Indonesia. Bung Tori dan teman-teman sudah memulainya sekarang ya. Kalau tidak sekarang kapan lagi? Kalau bukan Bung Tori dan kawan-kawan siapa lagi begitu ya. Artinya Bung Tori dan teman-teman sudah mengambil bagiannya, pemerintah nanti akan mengambil bagian pemerintah begitu juga ya Bung Tori. Sekali lagi Bung Tori terima kasih banyak sudah hadir di studio kami untuk perbincangan yang sangat menarik ini. Saya sudah tidak sabar untuk menantikan tanggal 5 sampai tanggal 8 Juni nanti dalam Festival EGEK. Dan untuk pemirsa RRI.net juga kami undang Anda untuk jika punya kesempatan datanglah di Kota Sorong, tepatnya di Bumi Malaum Karta akan diadakan Festival EGEK. Kita akan tahu A sampai Z tentang EGEK itu. Perbincangan saya dengan Bung Tori mungkin cuma terbatas waktu ya, sehingga tidak banyak kita bisa menggali. Tapi ketika nanti Anda datang di tanggal 5 sampai 8 Juni 2023 di Bumi Malaum Karta, Anda akan tahu benar apa itu EGEK tentunya. Bung Tori sekali lagi terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Sukses untuk budaya Moi yang terus Anda gencarkan ke seluruh dunia dan juga sukses untuk pelaksanaan festival nanti. Terima kasih banyak. Akhirnya pemirsa RRI.net dan juga pendengar, saya Yuda Ernya mohon pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Nantikan kembali obrolan budaya bersama RRI Sorong di lain kesempatan dengan mengangkat budaya-budaya yang ada di Tanah Papua, khususnya yang ada di Kepala Burung, Provinsi Papua Barat Daya. Selamat malam. Suku Moi itu melihat hutan itu sebagai ibu kandung. Dalam bahasa Moi itu mereka sebut dengan Tamsini. Ya, Tamsini itu ibu kandung karena itu tidak terlepas dari kehidupan sehari-hari suku Moi. Jadi, suku Moi melihat hutan itu Tamsini. Suku Moi melihat hutan itu sebagai logistik yang alami. Harapan secara internal di suku Moi adalah suku Moi tetap hidup, mereka tetap dari waktu ke waktu mereka akan menikmati kehidupannya mereka secara lokal, secara budaya. Mereka punya pengetahuan atas hutan, pengetahuan atas sumber daya alamnya, tapi juga ada nilai-nilai depan. Jadi harapan ke depan itu nilai-nilai terjaga. Semua alam yang sudah tercipta itu terjaga dari dulu, tidak menjadi cerita pandang tidur, tetapi warisan yang lalu dulu itu akan terjaga dari sekarang terus tetap ke depan. Jadi itu harapannya. Kemudian kaitannya dengan pemetaan itu sebenarnya pemetaan ini adalah solusi untuk menyelesaikan konflik yang dari luar dan konflik dari dalam. Jadi ada ada konflik internal dan eksternal itu. Jadi pemetaan ini adalah solusi yang kita pakai untuk menyelesaikan batas konflik antara marga, tapi juga memastikan masyarakat adat yang punya tanah adat itu punya potensi itu bisa dikelola menjadi ekonomi. Ekonusa mendorong komitmen masyarakat adat melalui inisiatif masyarakat suku Moi dalam melakukan pemetaan ruang hak kelola masyarakat adat di Malam Kuarta Raya yang terdiri dari 5 kampung, 14 marga. Kita melihat ini inisiatif yang baik sekali dan Ekonusa bersama-sama dengan masyarakat adat suku Moi dengan 14 marga mendorong pemetaan ruang hak kelola masyarakat adat di Malam Kuarta Raya. Dukungan juga dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam mendorong Malam Kuarta Raya menjadi kampung pendidikan kebudayaan. Ini menjadi sangat baik sekali dan kita terus mengawal proses ini sehingga Malam Kuarta Raya bisa menjadi satu contoh baik pengelolaan sumber daya alam, tetapi juga menjadi tempat pembelajaran pendidikan adat dan kebudayaan di Malam Kuarta Raya.